Tapi strukturnya itu kalau kemarin struktur itu apa namanya kaku gitu ya, tidak bergerak. Nah ini suatu struktur yang bagian-bagiannya itu bisa bergerak. Nah, makanya disebut sebagai statika mekanisme atau mesin. Ya. Nah kita coba lihat seperti apa statika mekanisme ini ya. Jadi hanya melihat konsep dasar statika mekanisme, kemudian kita langsung ke contoh ya, contoh soal. Oke. Jadi ini ada suatu apa namanya ini coupler ya, penyambung ya. Mungkin ini pada semacam kereta gitu ya. Nah, jadi antara gerbong 1 dan gerbong 2 itu bisa disambung, diantaranya adalah kira-kira seperti ini ya. Oke. Nah ini permasalahannya adalah kita ingin menentukan berapakah gaya yang bekerja, jadi hampir sama ya seperti kemarin ya, itu menentukan gaya-gaya pada apa namanya sambungan ya, sambungan ataupun pada linknya ataupun batangnya ya, gitu ya. Tapi di sini lebih ke berapakah gaya-gaya yang terjadi pada apa namanya pada sambungan ya, pada pin. Jadi ini ada gaya tarik ya di sini T ya. Kemudian dia apa namanya benda D ini ditahan oleh batangnya, batang DB dan batang DC. Kemudian ini masing-masing B ini adalah dan B dan C ini adalah pin ya atau engsel. Kemudian ditahan oleh suatu benda yang bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Kemudian di sini ini adalah suatu engsel ya, di A. F juga ini adalah engsel, tapi engselnya di sini ada rollnya ya. Kalau ini adalah namanya engsel tetap gitu ya. Yang ini adalah disebut sebagai roll ya, sebagai roll. Tapi ini sebetulnya engsel juga. Tapi engsel yang hanya bisa menahan dalam satu arah saja, yang dikenal sebagai roll ya, tumpuan roll yang ini. Ya. Nah, kemudian di E dan di F ini adalah dia bisa menahan benda yang ini ya. Nah, kalau dihitung secara keseluruhan maka gaya ke kiri dan ke kanan itu akan sama. Nah, permasalahannya hampir sama dengan yang frame kemarin, yaitu lepas atau pisahkan setiap batang, kemudian buat DBB-nya ya, ini adalah seperti ini DBB-nya ya. Oke, jadi ada apa namanya benda yang ini ya, kemudian ada yang ini, kemudian ada yang ini ya. Nah ini atas dan bawah ini sebetulnya hampir sama ya. Nah perhatikan apakah ada batang dua gaya. Nah ini penting sekali, sama juga seperti kemarin itu akan memberikan informasi ya, karena batang dua gaya itu hanya tarik atau tekan ya seperti ini. Oke. Jadi di sini ada dua buah batang dua gaya ya, yaitu batang DB dan batang TC. Ya. Kemudian dengan menggunakan persamaan keseimbangan, hitung gaya yang belum diketahui atau apa namanya yang akan dicari ya harganya. Jadi sama sebetulnya prinsipnya dengan yang apa yang kemarin ya, sama dengan yang kemarin. Oke. Dan yang terakhir adalah di sini yang harus diperhatikan bahwa ini ya, bahwa pada pin ini titik yang sama berlaku hukum Newton ketiga. Sama juga seperti kemarin, cuma ini perlu diperhatikan bahwa pada pin yang sama, misalkan di sini ya titik B ya. Titik B ini untuk benda atau batang dua gaya, dan untuk yang ini itu harganya akan sama ya. Jadi kalau digambarkan batang dua gayanya ya di titik B ini,
Kalau ini ke sini, maka ini adalah maka ini ke sana, ya. Ini titik B dan ini adalah merupakan aksi reaksi. Ini seperti yang kemarin dijelaskan. Oke. Baik, kita langsung saja mengerjakan soal ya, karena di sini sama seperti yang kemarin ya, menggunakan persamaan keseimbangan ya. Kemudian pertama adalah melepas DBB ya, yang jelas menggunakan sigma fx sama dengan 0, kemudian sigma fy sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0 ya. Oke, langsung saja. Jadi ini suatu alat ya yang dikenal sehari-harinya adalah tang ini ya, tang. Nah, ini adalah digunakan untuk menjepit suatu benda di sini ya. Jadi menjepit suatu benda, misalkan ini batang baja begitu ya. Kemudian diberi gaya. Nah, ini dari tangan ini. Jadi gayanya misalkan dari tangan itu 80 Newton. Jadi ini berasal dari tangan. Ya. Nah, ini bawah atas ini sama ya, harganya sama. Kenapa? Karena dari tangan ini harus sama ya, karena kalau enggak ya berarti tidak seimbang nanti. Ya. Nah, kemudian ini adalah pin ya. Pin. Oke. Kemudian ini adalah suatu benda yang dijepit ya, misalkan suatu batang. Ya. Nah, di sini kita ingin menentukan gaya yang dikenakan pada batang di sini. Ya. Nah, jadi kalau ini 80 Newton, maka berapakah gaya yang bekerja di sini atau yang dirasakan oleh batang ini ya, dari tang ini ya, ini berapa? Oke. Nah, kemudian juga gaya reaksi pada pin, ini adalah pin ya. Pin atau engsel. Ini berapa harganya? Kita tahu bahwa pada engsel itu ada 2 ya yang tidak diketahui. Oke. Langsung saja siapkan kertas dan ballpoint. Kita akan langsung latihan ya, sebentar. Oke, ini kita harus melihat terlebih dahulu atau harus membuat yang namanya diagram benda bebas ya. Jadi ini harus dilepas ya antara batang. Jadi di sini ada 3 benda ya. 3 benda ya. Jadi satu adalah batang yang ini 1 ya. Kemudian ini 2 dan yang ini 3 ya. Jadi di sini ada 3 benda. Tapi tidak harus semua digambarkan ya. Kalau cukup 2 benda digambarkan, kemudian apa yang dicari diketahui ya sudah, tidak harus 3-3-nya. Jadi di sini sebetulnya diketahui P ya, misalkan sebut saja ini adalah P ya, sebenarnya 80 Newton. Nah, ini permasalahannya adalah ditanyanya apa? Jadi gaya di sini pada pada benda ya, pada batang ini ya. Misalkan ditanya adalah Q ya, yaitu gaya pada benda, dan di A ya, yaitu RAX dan RAY ya. Nah, ini yang ditanya. Itu adalah gaya di sini. Nah, kalau kita gambarkan di sini, misalkan ya, ini
bendanya. Oke, ini bendanya ya. Oke, ini adalah kita coba tarik garis ya. Nah, atau sebentar, bendanya supaya tidak terlalu bawah, ini saya sebentar ya. Saya coba hapus ini. Kita gambarkan DBB dari benda ini ya. Mungkin bendanya di situ nanti, sebentar. Ini dulu ya. Kita coba gambar yang kedua, tapi boleh juga yang ketiga sama saja ya. Jadi misalkan ini adalah apa namanya? A-nya ya. Kalau itu A-nya kira-kira ya. Oke. Ya, kira-kira ya. Ini adalah DBB yang apa namanya? Yang kedua ya. Kira-kira saja begini. Oke. Jadi ini adalah DBB yang kedua, DBB yang ini. Nah, DBB yang kedua itu di sini ada gaya nih. Ya. Di sini adalah ada P. Oke. Nah, kemudian yang ini di sini di sini ada gaya. Kalau kita lihat di sini ada benda ya yang kita jepit. Oke. Nah, kita jepit ini karena kita melihat yang ini, maka logikanya ini dijepit itu di sini ada gaya kemana? Ke atas ya. Ini adalah Q. Tapi ini kan harus seimbang, maka di sini juga dari bagian yang atas, dari sini ya, dari sini ke sini, dari benda 3 ke sini, itu juga ada gaya yang kita asumsikan ke bawah. Nah, karena ini harus sama, maka kita sebut saja apa namanya notasinya sama ya. Nah, maka titik ini dan ini di sini ya. Nah, maka di sini ada gaya juga. Ini adalah sebesar Q. Ya. Nah, kalau ini adalah Q, tapi kalau yang ini mungkin ini Q aksen ya. Nah, sigma F Y sama dengan 0, maka Q aksen itu sama dengan Q. Ya, di sini. Nah, ini adalah titik A. Oke, ini adalah titik A. Ya. Nah, maka di situ ada apa namanya gaya reaksi pada pin ya, gaya reaksi pada pin. Jadi di sini kita gambarkan ada dua ya, ada dua. Ini adalah ada RAX, oke. Kemudian logikanya kalau ini ke bawah, maka ini adalah ke atas, ya. Ya, jadi RAX karena ini nanti harganya 0, terserah mau ke kiri ke kanan boleh karena harganya 0. Nah, ini tidak lain adalah ini adalah DBB, sebut saja ini batang 2 ya. Sebut saja DBB batang 2. Sedangkan yang ini disebut saja DBB batang yang dijepit ya, batang 1. Nah, kita coba dari sini apakah yang dicari bisa ketemu enggak gitu. Ya. Nah, oke. Nah, jadi dari DBB batang 2 yang ini, dari DBB batang 2 ya. Kita coba lihat bahwa sigma Fx sama dengan 0. Coba Sami nulis ya. Sigma Fx sama dengan 0, maka apa? Ini RAX sama dengan 0. Ya. Oke. Kemudian sigma momen di A sama dengan 0 misalkan ya. Maka nah ini apa namanya jaraknya kalau pada DBB itu jaraknya harus digambarkan ya. Ingat nanti ujian besok. Jadi jaraknya harus lengkap ya. Nah, ini jaraknya berapa? Oke. Nah, ini sebetulnya sudah diketahui di atas ya, bahwa yang ini adalah jaraknya 36 mm ya.
Kemudian ini adalah 96 mm. Oke, nah coba kita gunakan persamaan keseimbangan, yaitu sigma momen di A 0, maka Q kali 36 gitu ya, min P kali 96 sama dengan 0. Ya, karena P-nya adalah diketahui 80 Newton, yang ini sama dengan 80 Newton, maka Q, karena yang dihitung Q, ya, sama dengan apa? P kali 96 berarti 80 kali 96, tolong dihitung ya, dibagi dengan 36, ya, sama dengan sekian Newton. Coba tolong dihitung. Kemudian dari sigma Fy sama dengan 0, maka min Q plus RAY min P sama dengan 0. Ya, berarti Q sama dengan RAY ini yang dihitung berarti di sini RAY ya. RAY sama dengan Q ya, ditambah dengan P. Berapa Q-nya? Halo? Q-nya berapa? Delapan puluh kali 96 dibagi dengan 36. 213,3. Oke, sip. Makasih. 0,33 lah ya, 2 digit. Oke. Berarti yang ini RAY adalah 213,33 ditambah dengan 80. Oke. Jadi yang itu ditambah 80 sama dengan 293,33. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa dengan memberikan gaya dari tangan 80, ya, gaya yang dirasakan oleh si batang ini itu lebih besar ya, yaitu 213 ya di sini. Jadi ini adalah 213,33. Nah, jika Anda nanti merancang tang ini dengan gaya tangan yang tertentu, jadi ini seolah-olah tidak bisa diperbesar lagi ya, karena udah tertentu. Misalkan maksimum dari orang sekian. Tapi di sini perlu lebih besar. Nah, maka yang dimainkan adalah perbandingan ini. Ya. Jadi yang ini bisa diperbesar, yang ini 96-nya, yang ini bisa diperkecil, ya. Jadi ini lebih panjang, jadi ini misalkan lebih panjang di sini, ini lebih kecil. Makanya kalau Anda lihat ada gunting untuk memotong kawat gitu ya. Nah, ini lebih panjang ininya lebih panjang gitu ya. Apa namanya, tangkainya itu lebih panjang. Kenapa? Karena ini supaya memperoleh gaya di sini lebih besar, maka ini diperbesar atau ininya diperkecil gitu ya, dua-duanya atau salah satu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada silakan. Ini oke. Nah, seperti ini. Ini gunting untuk kawat ya, ataupun besi beton yang diameter relatif kecil ya. Rasanya dengan diameter kalau 6 mm bisa ya, mungkin sampai 8 mm juga masih bisa dipotong dengan ini.
Ya, oke. Jadi permasalahannya sama dengan yang tadi ya. Jadi dengan P yang 150 Newton ya. Nah, tentukan gaya pada setiap ini apa namanya rahang ini ya. Jadi gaya yang diberikan untuk memotong ini berapa? Nah, di sini harganya sudah ada ya Q-nya. Jadi kalau ini 150 Newton ya, maka di sini harganya adalah 2.700 ya. Oke. Nah, ini coba kita lihat seperti apa ini. Oke. Jadi kalian sambil nulis ya. Diketahui P-nya adalah berapa tadi? 150 ya. Oke. 50 Newton, kemudian ditanya adalah Q ya, berapa? Q itu di sini. Ya, itu gaya yang diperlukan untuk memotong batang ini. Nah, ini harus dilihat terlebih dahulu ya. Dilihat terlebih dahulu bahwa di sini ada berapa benda gitu ya. Oke. Nah, jadi ini sebut saja yang ini batang yang ini yang dipotong itu batang 1. Ya. Oke. Nah, kemudian yang ini adalah batang 2 ya. Yang ini 2, kemudian yang bawah 3. Kemudian ini ini apa namanya yang ini ya. Ini adalah batang 4. Jadi ini dan ini tuh terpisah ya. Ini tuh hanya bendanya seperti ini saja. Jadi ini adalah batang 4. Kemudian ini 5, kemudian ini 6. Nah, Anda harus bisa memisah-misah seperti itu. Jadi kalau yang tadi ada 3 ya, ada 3 apa namanya? 3 benda, 3 batang begitu. Ya. Jadi ini 1 batangnya yang dipotong, kemudian 2 yang atas, 3 yang bawah. Nah, sedangkan yang ini setelah kita lihat lebih detail, di sini ada 6. Ya, oke. Nah, berarti kita coba lihat apa namanya? Lihat atau kita lihat atau kita buat ya. Kita buat apa namanya? Benda bebas dari batang-batang yang diperlukan. Yang jelas pasti batang 1 yang diperlukan itu ya. Ini boleh batang 2 atau batang 3, nanti salah satu aja. Ya. Kelihatannya ini batang 2. Coba kita lihat ya, ini batang 3 dan 5. Ya. Kita coba lihat batang yang ini dulu nih ya. Oke. Berarti ini batang 2 ya. Anggap sajalah seperti ini. Oke. Nah, ini batang 2 ya. Kemudian ini batang 1 nih, artinya batang yang dipotong, batang 1 ya. Oke. Nah, kemudian ini batang 3, kita coba lihat ya. Kalau batang 3 mungkin di sini. Tapi mungkin ada yang tidak diperlukan ya, kita hilangkan nanti ya. Tapi kita coba. Nah, ini batang 5 nih. Batang 5 mana nih? Ya, kira-kira aja lah begitu ya. Kira-kira saja begitu. Ya. Ini kita coba beri nama titik-titik ya. Jadi ini sebut saja titik A gitu ya. Titik A ya. Oke. Kemudian ini
Sebut saja titik B, berarti ini titik B nih. Ya. Titik B berarti ini juga titik B. Ya. Oke. Ini juga titik B. Kemudian yang ini titik C, ini titik D. Berarti ini B. Ya, ini adalah C. Oke. Kemudian ini adalah titik D. Dan yang bawahnya berarti ada D, kemudian ini E, F, ini G. Oke, itu titik-titik. Oke, tapi kita coba melihat DBB yang mungkin diperlukan ya. Jadi ini adalah garis ke situ ya. Oke. Nah, ini garis apa? Ini horizontal ya. Ini adalah D. Oke. Nah, kemudian kita gambarkan beban yang ada, itu gaya dari tangan nih. Ya. Ini 150 Newton ya. 100 tadi ya, P ya. Jadi biasanya di lapangan ya, kalau tang hanya satu tangan gitu ya. Kalau yang ini untuk memotong apa namanya besi beton dengan diameter yang relatif kecil itu dengan 2 tangan ya. Makanya di sini diketahui P-nya hampir 2 kali yang tadi ya. Gitu ya. Jadi diketahui P-nya lebih besar, oke. Supaya gaya di sini juga lebih besar ya. Karena kalau tadi hanya untuk memegang, kalau ini untuk memotong. Berarti harus bisa memberikan Q ini lebih besar dari gaya geser ya. Gaya geser batang supaya patah gitu. Oke. Kita coba lihat di sini gaya-gayanya dulu ya. Coba lihat, berarti supaya benda ini terpotong, berarti ini DBB1 ya. Kemudian ini DBB benda 2 ya. 2 ya itu ya. Oke. Kemudian ini adalah DBB batang berapa ini? 4 ya. DBB batang 4. Ini batang 1. Ini batang 2, batang 4. Dan ini DBB batang 5 ya. Oke. Nah, coba sekarang kita lihat di sini gaya-gayanya. Logikanya di sini sama seperti tadi ya, memegang benda atau memotong sama ya. Berarti ini harus ke mana? Ke bawah ya. Kalau ini harus ke atas. Nah, karena ini sudah diberitahu ini adalah key notasinya, maka kita beri nama ini key ya. Ini sama. Kalau ini ke bawah, ini kelihatannya ini ke atas key-nya. Ya. Oke. Nah, sedangkan di B, perhatikan. Karena ini adalah batang 2 gaya, ini adalah batang 2 gaya, ya. Maka gayanya itu adalah di sini hanya tarik maupun tekan. Berarti ini hanya begini. Ini penting sekali. Berarti RBX-nya nggak ada, ya. Sebut saja ini FBY, ya. FBY. Nah ini titik apa ini? Titik DE F, berarti ini FFY. Oke. Jadi ini FFY, kemudian ini di sini ini adalah FBY. Panahnya nanti saja dulu. Ya. Oke. Oh, sorry, saya ada kesalahan ya. B itu bukan di sini ya. Kalau ini adalah C ya. Oke, ini adalah C, sorry. Bentar, saya hapus dulu. Bentar, saya hapus ini. Bentar ya. Gambarnya juga ini harusnya di sini. Gambarnya penempatannya apa namanya? Tidak salah ya. Oke. B itu adalah di sini nih. B itu di sini. B itu di sini. Ya, ini adalah B, sebentar.
itu adalah, ini adalah B ya. Sedangkan yang ini adalah C. Ini dan ini adalah C. Ya, nanti aksi reaksi. Nah, ini harusnya gambarnya di sini ya harusnya. Anda nanti pindah ya. B itu harusnya di sini. Oke. Nah, tapi yang jelas bahwa di sini ini dua gaya. Batang dua gaya ya. Nah, maka di sini FBY itu adalah ini. Ini adalah FBY. Ini harusnya satu garis ya di sini. Ya, titik B itu di sini harus. Nanti Anda pindah ya. Bahwa ini tuh DBB-nya di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana di C? Nah, C itu adalah pin ya. C itu adalah pin. Coba ini ada FCY, FCY, ini FCX ya. Oke. Nah, ini berarti ada dua nih. Oke. Ini di D juga ada dua ya. Kita coba lihat dulu satu ya. Oke. Nah, kalau seperti ini, apa namanya sebentar, ini jadi 4 ya. Jadi 4 berarti tidak bisa diselesaikan. Ya, oke, sebentar. Kalau ini, karena ini 1, 2, 3, 4 juga. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Kalau ini digabung, ini dengan ini, C, berarti 1, 2, 3, 4 juga ya. Oke, bentar. Nah, kalau melihat DBB seperti ini kalau melihat DBB seperti ini ya, ini satu persatu, maka ini seolah-olah menjadi statis tak tentu ya. Menjadi statis tak tentu. Sebentar, mungkin ada apa namanya informasi sebentar. Ini atau oke. Diketahui P-nya 150, hitung Q di sini. Ya. Oke. Nah, ini kelihatannya apa namanya? Ini 4 gaya. Ya, 4 gaya, kemudian ini 1, 2, 3, 4 juga. Oke, ini dilewat dulu ya, nanti coba saya carikan ininya ya, solusinya nanti saya kirim. Oke, ini masih 4 gaya, mungkin ada yang harus digabung ya. Kita lewat dulu. Oke. Nah, sekarang coba yang ini adalah suatu apa ya, alat. Ini adalah bagian dari alat angkat ini ya, alat angkat. Oke. Nah, jadi memang nanti harus dicarikan ini DBB yang pas ya. Mungkin tidak harus apa namanya dilepas-lepas begini. Ternyata setelah dilepas-lepas itu adalah apa namanya? Menjadi statis tak tentu ya. Artinya dia ada 4 yang tidak diketahui seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4 ini belum bisa diselesaikan. Ya. Kalau sigma momen di sini 0, sebentar. Karena ini ada, sebentar. Kecuali ini dan ini jaraknya kan nggak ada ya ini dengan ini tuh. Jadi dianggap satu garis ini. Kalau sigma momen di sini 0, maka diperoleh ini. Oke lah, sebentar ya. Coba yang lain dulu. Ini hitunglah gaya pada link atau batang AB. Yang ini berarti. Ya.
ketika apa namanya, ya sebut saja ini peti atau balok begitu ya, ini diangkat oleh ini peralatan ini, ya. Jadi berapakah gaya pada batang ini atau gaya pada pin A dan pin B? Yang ditanya itu ya, yang ditanya adalah seperti itu. Oke, nah jika ini adalah 800 pound. Nah, maka kita harus menggunakan, sebetulnya ini sudah ada ya harganya. Tapi ini dari mana begitu? Nah, kita harus apa namanya menggunakan logika di sini, di titik ini ya, bahwa di titik ini adalah ada gaya apa ya? Kalau kita gambar di sini aja ya. Nah, jadi yang ini mungkin gambar, kita coba gambarkan ya. Ini adalah apa namanya baloknya di sini. Mungkin ini titik F. Sorry sebentar. Saya ganti warna dulu ya. Ini adalah balok yang diangkat. Nah, ini titik F. Kemudian ini adalah titik G. Ya. Nah, maka logikanya gaya pada F dan G ini adalah harus bisa mengangkat ya. Harus bisa mengangkat. Harus bisa mengangkat. Sebentar, ini pointernya menghilang. Jadi kita coba gambarkan. Sebentar. Ini. Oh, ini warnanya. Sebentar, warnanya saya salah pilih warna jadi nggak kelihatan. Sorry. Nah, ini. Oke. Nanti itu dihapus ya. Jadi di sini ada gaya berat. Di sini ada gaya berat yaitu W ya. 800 pound. Nah, maka di sini ini logikanya adalah harus ada gaya yang bekerja pada titik F dan G itu adalah, kalau ini ke bawah ini pasti ke atas. Ini pasti ke atas. Ya. Berarti ini sebut saja FFY dan FGY. Ya. Nah, tapi ini karena bentuknya begini, ya, karena bentuknya begini, maka dia ini kan resultannya jadi miring, ya kan? Jadi miring. Kalau miring itu berarti kalau diuraikan menjadi FFY dan di sini pasti ada FFX. Ya. Selain bentuknya seperti ini, miring juga tentu saja di sini harus ada gesekan ya. Kalau enggak nanti kan apa namanya, sebetulnya FFY itu diperoleh juga dari gesekan ya. Oke. Nah, berarti di sini ada FGX, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini adalah FGX, FFX. Nah, gitu. Oke. Nah, kita coba sekarang yang ini. Ya, yang ini. Oke. Nah, berarti batang yang ini kalau digambarkan misalkan di sini. Di sini berarti kira-kira ya mungkin bentuknya tidak persis ya. Tapi anggap sajalah. Harusnya ini warnanya hitam ya ini. Nah, ini adalah F, ini runcing. Ya, jadi ini titik F lah. Oke, kemudian di sini ini adalah titik A ya, ini titik A. Oke. Kemudian ini adalah titik D. Nah, mungkin saya coba gambarkan di sini.
Ini yang batang AB ya. AB. Ini sebetulnya yang ditanya ya. Ini adalah D. Jadi di sini sebetulnya yang ditanyanya adalah apa ini? FAB ya. Karena ini batang 2 gaya, maka gayanya adalah seperti ini. Ini adalah FAB. Ini FBA ya, sama juga lah FAB ya. Ini ditanyanya adalah ini. Nah, karena ini batang 2 gaya, maka di A juga adalah ini. Ya, ini adalah FAB. Oke, nah di sini ini titik F, ini titik F. Ingat ini menjadi aksi reaksi ya. Berarti di sini ini adalah FFX, FFX. Kemudian ini FFY. Ya, oke. Nah, ini apa namanya? Di sini ini ada pin ya. Pin berarti ini 2 juga ya. Ini FDY, ini FDX. Nah, sebetulnya di sini yang tidak diketahui ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini ada 5. Ada 5 ya. Nah, itu yang ini harus harus diusahakan bagaimana caranya supaya ini bisa dihitung. Tapi yang jelas coba dari sini dulu ya. Dari sini berarti kita coba dari situ dulu ya. Nah, maka dari sini apa? Bahwa sigma momen di sini 0 mungkin ya. Nah, ini kan ada jaraknya ini. Ya. Jadi ini 30 berarti ini 15 in ya. Oke. Berarti sigma momen di A dicoba dulu ya. 0, maka ini harusnya diperoleh ini ya. Jadi apa ini? FBY kali 30 min W kali 15 sama dengan 0 ya. Nah, ini kalau dihitung FBY itu kalau ini dihitung ya, maka FBY itu setengah dari W. Tadi 800 berarti ini menjadi 400 pound. Oke, berarti ini sudah ada. Sigma FY sama dengan 0, maka diperoleh ini ya. Diperoleh FFY, oke. Ini akan sama dengan FBY ya, juga ini 400. Nanti ini didetilkan ya, silakan. Oke. Yang jelas ini sudah ada. Ini sudah ada. Oke. Nah, berarti ini FEY, berarti ini sudah ada ini. Ini sudah ada. Nah, ini kalau dari sigma fx 0 ya, kalau dari sigma fx 0 maka ini dan ini sama ya. Ini menjadi suatu persamaan. Berarti FEX sama dengan FGX. Nah, ini persamaan. Oke. Nah, berarti kalau kita melihat seperti ini, berarti ini baru ada ini ya, 1. Berarti masih 1, 2, 3, 4. Berarti belum bisa diselesaikan ini. Ya, karena ininya belum tahu. Nah, kita cari cara lain. Ya. Coba sekarang sebetulnya ada beberapa cara ya, boleh saja beda dengan ini ya. Nah, kalau kita melihat batang ini, nah, jadi begini, kalau secara keseluruhan yang ini, secara keseluruhan maka ini kan W ya, oke. Kalau DBB-nya ini adalah satu kesatuan, maka di sini gayanya sebentar. Kalau ini W 800 pound, maka gaya di sini berapa? Ini harusnya sama ya. Iya kan? Setuju ya? Ini juga W. Jadi di sini tuh W. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau ini W, kita bisa sebetulnya menghitung di sini. Ya, menghitung di sini.
Coba ya. Boleh nanti dengan cara lain ya. Nah, kita coba lihat ini, pin E ya. Pin E. Atau batang ini nih. Ya. Batang ini di E berarti dia berapa tadi? Harganya 800 ya. Oke. Jadi kalau pin E, bentar ya. Nah ini pin E, berarti ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Oke, ini adalah pin E. Nah, di E itu ada gaya ke atas 800 di sini. 800 itu dari mana? Dari sini ya, sama dengan W. Berarti ini 800. Oke. Nah, kemudian di sini ada gaya pada batang CE, FCE. Ini ada gaya pada batang DE. Ya. Nah, ini sudutnya ada ya. Sudutnya itu adalah yang ini. Misalkan bisa dengan sudut atau perbandingan ya. Jadi ini adalah misalkan ini alfa ya. Ya, samakan saja. Jadi bahwa alfa adalah arkus tangen dari berapa? 12 per 18 ya. Oke lah, pokoknya alfa ini ada, bisa dicari. Oke. Nah, coba perhatikan ini sama saja dengan metode simpul ya. Kita ingin cari ini FDE. Ini bisa dicari ya. Maka ini apa namanya? Diuraikan menjadi FDEX. Kemudian ini adalah FDEY ya. Ini juga diuraikan ke sana ya, sama ya. Oke. Nah, ini adalah kelihatannya tarik ya. Seperti yang sudah bahwa dari sigma nanti di ini ya, dicoba ya. Dari sigma Fx0, sigma Fy0, maka gitu ya. Maka diperoleh FDE. Ini akan diperoleh ya. Coba nanti diselesaikan. Ya. Jadi sigma Fx0 maka ini dan ini sama, dari sigma Fy0 maka ini sama dengan ini. Maka karena ini sudah tahu, maka ini bisa dicari. Ya, oke. Nah, sekarang untuk batang, perhatikan untuk batang ED sekarang ya. Karena yang dilihat tadi kan yang ini ya. Sekarang batang ED ya. Batang ED misalkan di sini ya. Oke. Nah, ini batang ED. Ini batang E, ini D. Nah, di sini sudah tahu nih FD-nya tahu ya, FDE, DE, ED itu sama saja. Ya, jadi kalau ini ke bawah, ke kiri bawah, maka di sini itu adalah ini adalah ke kiri atas. Ini adalah FDE. Dan ini harganya sudah diketahui nih. Berarti ini sudah tahu, berarti ini juga kita tahu. Nah, ya, berarti FDE atau FD juga boleh ya, sama saja. Maka ini adalah FD. Nah, ini sudah tahu nih. Nah, berarti yang ini adalah ini ditambah ini harusnya begini. Nah, ini adalah FD. Dan ini harganya sudah tahu. Kalau ini tahu, maka ini juga ada. Ini ada. Nah, gitu. Ya. Nah, berarti sekarang lihat. Berarti yang ini sudah ada. Ya. Ini sudah. Ini ada. Berarti yang belum ada hanya 2 berarti sekarang. Ini dan ini. Begitu. Gitu ya. Ini dan ini. Nah, maka bisa ketemu.
Atau sebetulnya gini ya. Oke, itu bisa dicoba dari sini ya. Itu bisa malah tinggal 2 yang tidak diketahui. Tapi bisa juga ini lebih pendek ya, lebih pendek, coba perhatikan. Kalau ini adalah langkah 1, oke, yang ini ya, DBB ini, maka ini diperoleh. Nah, maka langkah 2 itu bisa langsung ke sini sebetulnya. Ya. Sebetulnya bisa langsung ke sini. Oke. Jadi ini lebih pendek, jadi tidak harus ke atas dulu. Kalau ke atas dulu gimana? Itu juga bisa juga. Barusan ketemu, tapi itu caranya jadi 3 langkah. Nah, kalau 2 langkah berarti ini dulu dicoba ya nanti ya. Jadi DBB ini ya, DBB balok. Ya, mulai dari DBB balok, oke. Yang ini ya. Kemudian dihitung, maka diperoleh ini dan ini. Sedangkan ini dan ini adalah suatu persamaan. Ya. Kemudian kedua, oke. Ini DBB batang ini. DBB batang DF ya. Ini DBB batang DF. Ya. Atau DAF yang ini. Oke. Nah. Sekarang sebentar. Kalau yang ini sigma momen di sini 0 atau di sini 0. Oh, belum bisa juga, Deng. Karena ini tetap ya sama seperti tadi ya. Jadi ini 1, 2. Kalau di sini momen berarti ada 2 yang tidak bisa dicari. Tetap harus dari atas dulu ya. Tapi Anda coba kalau yang ini ketemu enggak gitu ya. Tapi yang jelas kalau ke sini ini ketemu ini, ke sini. Ya, ini jadi ini kedua. Oke. Kedua ini ketiga. 3 tuh ini dan ini samalah ya. Maka ketemu ya. Maka kalau ini sudah ada, berarti yang belum ada tinggal 2, 1, 2. Maka bisa diselesaikan ya. Berarti sigma momen di sini 0 atau di sini 0 ya. Sigma momen di sini 0, maka ini bisa dicari. Ya. Atau sebetulnya kalau dari atas bisa juga ya, kalau dari atas ini nggak dicari terlebih dahulu juga bisa. Berarti dari sini 1, maka ketemu ini ya, ketemu ini. Kemudian sigma momen di sini 0, kalau ini karena ini batang 2 gaya, maka ini dan ini sudah ada. Sigma momen di sini 0, maka ini diperoleh. Ya. Oke. Boleh seperti tadi, tapi ini agak panjang, tapi dicoba yang ini. Ya. Cara 2 ini, ya. Cara 2 ini lebih pendek, ya. Ke 1 yang ini. Ya, jadi tidak melalui beban ya. Yang ke 1 ke sini, tapi yang ini harus DBB keseluruhan dulu yang ini supaya ini diperoleh. Ya, kalau belum semuanya ini kan nggak bisa ya. Berarti satunya DBB keseluruhan. Keseluruhan berarti yang ini semua, maka diperoleh di sini. W yang ini. Ya. Kemudian yang kedua ini ya. DBB apa ini? Pin ya. DBB pin E. Oke. Setelah pin E ada, maka apa nih? Boleh ke sini dulu ya. Tapi sebetulnya ini dan ini sudah otomatis, ini sama ya. Ini sama. Jadi langsung ke langkah ketiga. Jadi sama ya, 3 langkah gitu. Ini adalah ke DBB batang ini.
DAF. Oke, jadi caranya bisa cara yang tadi, cara 1, berarti ini yang ini cara 1 nih. Dari sini ya. Kemudian ke sini, terus ke sini. Atau DBB keseluruhan dulu ya, ketemu di E. Oke, ketemu di E, kemudian baru ke sini. Sebetulnya kalau cara 1 itu 4, kalau ini kan 3 langkah ya, kalau cara 1 4 langkah ya. Cara 1 itu 4 langkah. Karena tetap ini harus dicari dulu yang ini, keseluruhan itu harus dicari untuk menentukan yang ini gitu. Ya. Oke, jadi statika mekanisme ini ya tidak terlalu mudah ya. Sehingga kita harus menentukan jalan solusinya itu yang mana yang dicari. Jadi kita diperlukan kemahiran pembuatan DBB di sini. Artinya tidak selalu DBB-nya itu semuanya harus dilepas-lepas gitu. Karena kalau dilepas-lepas malah tidak bisa dicari misalkan. Gitu ya. Nah, mungkin bisa saja ada cara lain begitu ya, ada cara lain. Ya. Cara lain misalkan apa namanya? Pertama adalah hitung dulu yang ini misalkan. Bisa ya, hitung yang ini seperti tadi. DBB keseluruhan, maka gaya di E diketahui. Nah, kalau di E diketahui, maka apakah dua batang ini misalkan ya bisa juga. Maka di D tahu, kalau di D tahu berarti ini bisa dicari. Ya. Jadi ada berbagai jalan ya. Jadi carilah DBB yang nantinya untuk mengetahui ya gaya-gaya yang yang akan dicari ya. Oke. Jadi ini solusi yang 3 tuh bisa terselesaikan ya. Nah, ini yang 2 coba nanti kita lihat lagi, kita terus dulu. Nah, ini Oke lah, ini dicoba ya DBB-nya. Ini yang jelas ini batang 2 gaya. Ini batang 2 gaya. Ini batang 2 gaya ya. Tapi kalau yang ini bukan batang 2 gaya. Karena ada momen. Gitu ya. Jadi di sini ini batangnya adalah di sini ada momen. Ya. Jadi ada gaya di sini. Ada gaya ya. Ada momen. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kalau ini batang 2 gaya. Kalau ini adalah batang 2 gaya. Berarti gayanya adalah begini. Maka ini di B ya. Berarti gayanya adalah seperti ini. Oke. Nah, kalau yang ini DBB-nya adalah, kalau ini adalah engsel. Oke, yang ini. Nah, ini adalah pin juga, tapi gayanya adalah ini sejajar ini. Sejajar ini. Ini sebetulnya nanti diuraikan, tapi ini dan ini itu adalah ada hubungannya. Sudutnya sudah tahu. Oke. Nah, ini titik berat di sini. G. Berarti ini adalah beratnya. Ya. Oke. Di sini dibukanya 30 derajat. Pembukaannya 30 derajat. Ya. Jadi berapakah momen yang diperlukan untuk momen di sini yang diperlukan ya untuk menahan ini supaya supaya terbuka begitu. Jika ini adalah 80 kali 9,81. Gitu ya. Oke. Nah, sebetulnya sigma momen di sini 0, maka ini diperoleh. Maka ini ada F apa ini? FBC ya. Ya. Berarti sigma momen di O sama dengan 0, maka diperoleh ini adalah FB. Ya. Kalau FB ada, maka ini dan ini tahu, ini bisa dicari. Ya. Kalau ditanyakan, bisa dicari. Dengan sigma Fx dan sigma Fy. Oke, nggak ada masalah yang ini.
Nah, tinggal yang ini. Berarti ini FB tahu yang ini. Berarti ini FB. Sorry, ini FC ya. FC tahu. Karena ini adalah titik C. Ini FC. FC tahu, maka karena batang dua gaya, maka ini tahu. Jadi ini sebetulnya ini adalah CCW, ini harus ke sana. Berarti ini batangnya tekan, ya. Berarti tekan. Tekan itu berarti dia ke sana. Nah, kalau ini ke sana, maka ini ke sini. Ya, oke. Nah, maka kalau ini sudah ada harganya, maka dari ini apa ini? A ya. Berarti ini nanti diuraikan. Ini FB ya. FB itu sudah diketahui dari sini ya. Oke, maka ini diuraikan menjadi FBX. Ini adalah FBY. Sorry, ini adalah FBX, yang ini FBY. Dan harganya sudah ada. Dari mana? Dari sini. Dari sini. FB kan sama dengan FC ya. Oke. Nah, maka karena ini ke bawah, ini ke atas. Karena ini ke kiri, ini ke kanan. Ya. Nah, di sini sebetulnya dari sigma Fx sama dengan 0, maka diperoleh ini. Fax atau Rax ya. Kemudian dari sigma Fy sama dengan 0, maka diperoleh ini. Fay. Ya. Oke. Dan dari sigma momen di A sama dengan 0, maka diperoleh yang ini. Diperoleh ini, momen di A. Ya. Nah gitu, kalau ini relatif lebih mudah. Ya, dibanding dengan yang ini. Tapi ini bisa dicari. Ya, malah yang belum terselesaikan yang ini ya. Oke. Oke, sebentar itu kita pending dulu. Ini sudah bisa ya. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Kalau ada pertanyaan langsung. Oke. Nah ini silakan ini. Nah ini apa namanya, ini alat angkat di bengkel ya. Jadi ketika mobil ini mau diservis, misalkan ganti oli atau apapun, maka apa namanya, ini diangkat mobilnya. Diangkat dengan hidrolik seperti ini. Ya. Beban pada kedua roda ya. Oke. Beban pada beban pada roda belakang ya itu 1.500. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Dia diangkat oleh ini silinder ini ya. Silinder atau hidrolik AB ya. Nah, di sini berat dari silinder ataupun berat dari batang dan lainnya itu diabaikan. Kemudian batang BCD itu yang ini. Ya. Dia semacam crank gitu ya. Ya. Artinya apa? Artinya kalau ini memendek, berarti ini adalah turun gitu ya. Turun sehingga ini menjadi ke sini. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau ini memanjang, si hidrolik ini memanjang, maka ini tuh naik gitu ya. Mekanismenya seperti itu. Kemudian C, B, A itu adalah semuanya pin. Ya. Nah, ini sudah diperoleh bahwa ini adalah sekian. Nah, maka nanti dicoba ya. Dicoba. Berarti ini DBB-nya bisa Anda gambarkan yang ini ya. Coba. Berarti bisa menggambarkan ini. Coba. Jadi Anda kalau ujian harus ini dulu ya. Apakah ini dilepas-lepas satu persatu atau ada bagian yang apa namanya?
yang harus di apa namanya? Ya ini satu kesatuan lah ya. Kemudian ini juga ada apa namanya? Pin. Justru pin ini harus lebih apa? Lebih pendek ya daripada sebentar, saya hapus. Oke. Saya coba gambar lagi. Oke. Ya. Ini pinnya kira-kira di sini. Oke. Nah, ini agak lebih agak lebih panjang ya di bawah. Nah, kira-kira begitu. Oke. Kemudian kalau ini titik C. Nah, ini kira-kira ini adalah crank BCD ya. Ini terlalu besar ya cranknya ya. Tapi ini ada kaitannya dengan ini. Dengan apa? Hidrolik. Ya, kira-kira lah begitu. Ya, paling tidak ada 3 ini ya. Oke, kalau dia dilepas. Kalau memang harus dilepas ya. Kalau dilepas, DBB-nya kira-kira seperti ini. Ini adalah A. Ini adalah B ya. Oke. Kemudian yang ini adalah D. D itu roll ya. Berarti gayanya adalah seperti ini. Kemudian ini adalah B. Kemudian ini C. Ini adalah C. Yang ini adalah A ini ya. Oke. A. Kemudian ini adalah O. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian ada beban. Ini ada beban di sini ya. Beban di sini pada jarak inilah ya. Maka ada beban tadi ya. Sekian berapa ini? 1.500 pound. 1.000 pound. Oke. Nah, ini ditanya ini FAB ini berapa? Nah, ini hidrolik itu batang 2 gaya ya. Ini adalah batang 2 gaya. T2 force member. Ya. Jadi ini FAB, ini yang ditanya. Gitu ya. Jadi ini adalah horizontal, batang 2 gaya ya. Kemudian ini adalah gayanya vertikal. Kenapa? Karena dia roll ya. Ini adalah roll. Berarti ini adalah RDY. Nah, sedangkan di sini ini adalah pin. Ini adalah pin. Kalau pin berarti ada 2 ya. Ini FCX. Ini FCY, ini juga sama ya. Oke. Nah, ini A itu hidrolik, berarti ini 1. Nah, terus ini ada 2. Nah, gitu. Jadi sebetulnya kalau dari sini ini adalah tidak segaris ya. Ini dan ini tidak segaris. Berarti kalau melihat yang ini yang tidak diketahui ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tidak bisa diselesaikan yang ini. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan dari sini saja, berarti ini 1, 2, 3, 4 juga tidak atau belum diselesaikan, belum bisa diselesaikan. Ya. Nah, ini apa namanya? Dari sini ini belum bisa diselesaikan walaupun 2 ya. Karena ini kan batang 2 gaya. Nah, jadi ternyata belum bisa diselesaikan. Nah, bagaimana kalau apa namanya DBB-nya kita lihat ini dulu ya. Jadi yang ini adalah satu kesatuan. Ya. Ini satu kesatuan.
Jadi di sini ada W misalkan gitu ya. Berarti di sini 1, 2, 3. Nah, gitu. Ternyata dari gambar yang ini, jadi Anda harus ke sini dulu berarti. Sebelum ke sini, ternyata setelah dilepas-lepas itu nggak bisa. Nah, ini harus Anda gambarkan ini dulu. Nih. Jadi ada W, ini adalah ROY, ROX ya. Ini salah satu cara, mungkin ada cara lain. Ya, bahwa ini adalah RDY. Ya, nah dari sini ini DBB keseluruhan berarti. Oke. Nah, dari DBB keseluruhan maka apa? Maka dari sigma momen di O sama dengan 0, apa yang diperoleh? Halo? Ini masih pada ada nggak nih? Jangan-jangan Oke. Ya, kita teruskan. Coba diteruskan dulu. Sigma momen di O 0, maka diperoleh apa? Yang diperoleh apa? Ini kan W tahu ya? Ya kan? Ini berapa tadi? 1.500 pon ya. Oke. Nah, maka sigma momen di sini 0 diperoleh apa? Ini ya. Berarti RDY-nya tahu. Nah. Oke. Dari sigma apa sekarang? Sigma fx 0, maka ini ternyata karena tidak ada gaya dalam arah horizontal. Ini ROX itu 0. Oke. Berarti ini sudah tahu, ini tahu, kemudian dari, ini sigma momen berarti ini tahu. Ini belum ya ROY. Nah, ini dari sigma FY. Sigma FY sama dengan 0 berarti apa? Berarti diperoleh ROY. Ya, berarti ROY sama dengan RDY. Ya. RD enggak, Deng. Pokoknya diperoleh lah, karena ada W di situ. Ya, berarti ini diperoleh. Oke, ini berarti ini posisi ini harus diketahui. Ini harus dicari dulu. Ini posisinya apakah pas W atau agak ke kanan. Nah, itu dihitung dari panjang ini ya. Jadi ini harus bisa dicari nih. Oke, ini berapa harganya. Nah, ini berarti apa namanya? Yang ini tahu ya. Ini 60 oke lah, pokoknya ini bisa dicari. Posisi ini ada, maka bisa dicari. Oke, nah sekarang baru ke sini. Karena yang ditanya adalah ini. Boleh ke sini. Kalau ke sini berarti ini sudah ada nih. Ya, ini sudah ada. Oke, berarti yang kalau ini ada, maka ini bisa dicari yang ini. Ini supaya seimbang tuh ini tekan ya. Ini tekan, berarti ini ke sana. Ya, harusnya. Oke. Berarti ini ke bawah. Dan ini harusnya adalah kemana? Ini ke kiri. Nah, sebetulnya sigma momen dari sigma momen di sini 0 ya. Dari sini 0, ini sebetulnya mudah ini. Sigma momen di C0 maka diperoleh ini. Ya. FB ini diperoleh. Ya. Ya sudah, sebetulnya kalau hanya dicari FB dari DBB keseluruhan diperoleh ini. Oke. Diperoleh ini, kemudian ini ada sigma momen di C0 maka diperoleh ini. Nah, kalau ditanya di sini di C ya berarti ya sudah, berarti sigma momen Fx0 maka diperoleh ini, sigma Fy0 maka diperoleh ini. Maka ini tahu semua. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan.
Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, yang ini sudah bisa diselesaikan ya. So, yang 5 ini sudah bisa diselesaikan ya. Ini sudah. Oke. Terus yang ini sudah. Yang ini juga sudah nih ya. 4 ini bisa diselesaikan ya. Oke. Ini juga sudah. Ya. Jadi yang memberikan manfaat itu adalah DBB keseluruhan dulu ya. Jadi lihat keseluruhan baru dilepas-lepas ya. Oke. Nah, malah ini yang belum belum bisa diselesaikan. Solusinya adalah yang ini ya. Oke, coba kita teruskan dulu. Ini sudah. Nah, ini ini tuh roda pesawat ini ya. Roda pesawat ya. Jadi di sini ada hidrolik, ini hidrolik ya. Hidrolik. Kemudian piston di D, kemudian di sini ada 2 pivot, itu adalah batang ya, yaitu OB yang ini dan yang CB ya. Yang jelas bahwa ini ya, ini merupakan batang 2 gaya. Ini penting ya, ini kalau ini 3 gaya, berarti gaya di sini itu sudah tahu ya. Kemudian di sini juga pasti seperti ini. Oke. Kemudian dia punya kita diminta menghitung pada pin A di sini. Ya. Oke. Jadi tentukan gaya total pada pin A. Kemudian si roda ini adalah beban pada roda itu dia berapa? 24.000 ya, atau 24 kilonewton. Gitu ya. Oke, jadi beban yang ditahan ya, atau roda ini menahan atau jalan ini menahan roda itu dengan gaya ini ya. Jadi kalau dia ini gayanya adalah ini 24.000 ya, maka ditanyanya di sini berapakah ini pin A ini ya, atau gaya pada hidrolik begitu ya. Oke, berarti ini DBB roda dulu ya. Oke, jadi ini ada DBB roda. Oke. Nah, berarti ini adalah pin. Oke, nah ini berarti ini sebetulnya ini adalah hidrolik gaya batang 2 gaya ya, sebetulnya batang. Jadi ini harusnya seperti ini. Itu ya. Kemudian ini 2 gaya, berarti ini juga batang seperti ini. Ini tahu, berarti ini di sini
Ini adalah harusnya ini sama ya, ini sama. Ini coba ya, nanti dicek. Ini ada, ini tidak tahu. 1, 2, 3. Oh, ini harusnya bisa diselesaikan. Ya. 1, 2, 3. Yang tidak diketahui. Sigma momen di sini 0, tapi belum bisa ya. Oke lah. Ini pasti ada cara ya, cara tersendiri ya. Oke. Ini kemudian yang ini adalah apa namanya? Alat berat ya, yang digunakan untuk mengeruk tanah ya. Jadi ini adalah suatu ekskavator yang digunakan untuk menggali tanah gitu ya. Nah, gaya yang diperlukan adalah ini, 20 kN. Oke. Paralel artinya sejajar ya, dia horizontal lah ya. Oke. Oke, di sini ada 2 hidrolik silinder yaitu AC yang ini ya. AC dan ED. AC oke, untuk mengontrol ini. Oke. Kemudian oke. Nah, di sini sebentar. Ada 2 hidrolik AC untuk mengontrol OAB, oke. Nah, tentukan gaya yang diperlukan pada hidrolik atau silinder hidrolik AC. AC itu yang ini. Jadi ini diperlukan adalah untuk mengontrol ini. Jadi ini naik turun, di sini naik turun ya, ataupun berputar. Kalau ini naik turun atau berputar, titik B ini berputar ya. Gitu. Nah, maka ini juga menjadi berputar, gitu ya. Tapi masalahnya jika ini 20 kN, nah ini berapa gitu? Ini tuh berapa? Ya. Nah, kemudian yang ditanya di sini adalah tekanan pada hidrolik sini. Jadi tekanannya berapa? Tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luas. Nah, gitu ya. Jadi ini tekanan yang ini. Ya. Nah, kemudian mempunyai diameternya 95. Nah, ini sama dengan pi per 4 D kuadrat. Nah, oke lah, pokoknya yang terpenting F dulu ya. FAC. Kalau FAC ada, maka tekanan di sini ada. Ya, oke. Nah, D-nya adalah ini. Oke. Kemudian berat dari batang ya, berat dari batang ini ke yang ditanya tekanan lah ya. Oke, di sini ada harganya ya, sudah diperoleh. Oke. Kemudian jadi untuk menghitung gaya di sini, ini tidak harus dilepas satu-satu ya, nanti malah tidak ketemu ya. Nah, ini coba dilepasnya itu adalah ini. Jadi apa namanya, DBB-nya itu ini apa namanya? Nah, segini dicoba ya. Dicoba segini. Nah, DBB-nya itu segini. Ya. Oke. Nah, jadi DBB-nya adalah segini. Berarti yang tidak diketahui ini di sini 1. Ya. Harusnya sigma momen di sini 0 ya, dari sigma momen di O 0. Ini harusnya ini diperoleh ya. FAC ini diperoleh ini harusnya. Dicoba ya. Oke. FAC ini diperoleh. Harusnya. Oke. Ini silakan dicoba ya. Nah, kalau yang ini adalah berapakah gaya pada batang GH.
GH, ya ini GH itu berarti yang ini juga apa? Hidrolik juga ya. Oke, hidrolik ini untuk apa namanya? Ini supaya dia bisa berputar begitu ya. Oke, ya. Oke. Oke, ini juga ada apa namanya dump truck ya, dump truck. Jadi untuk apa ya? Memutar dari baknya ataupun yang ini ya. Dia titik putarnya di sini ya. Nah, dia mempunyai berat ya. Beratnya adalah 20.000 pound. Oke. Nah, yang ditanya ini adalah berapakah gaya. Yang ini adalah titik berat di G ya. Semua dimensi sudah ada. Oke. Tentukan, nah ini nih. Gaya tekan pada hidrolik BE. B itu yang ini. Nah, berarti ini FBE-nya berapa? Ya. Oke. Silakan coba dicari ya. Ini P-nya berapa? Ya, atau FB-nya berapa? Seperti ini bisa ditentukan dari DBB ini. Ya. Tapi sebetulnya dari sini ada berat ya, berat di sini. Oke lah. Ini analisisnya agak lumayan ya, tapi perlu waktu untuk apa namanya, untuk menyelesaikan. Silakan dicoba ini ya. Oke. Ini dump truck, kemudian ini juga sama ya, seperti alat angkat juga. Ya. Yang jelas yang ditanya biasanya adalah ini gaya pada hidroliknya berapa, karena kalau merancang itu gaya pada hidroliknya berapa sehingga nanti akan menentukan ya besaran dari hidroliknya. Oke, ini juga sama ya. Silakan dicoba. Ini ini yang belum terselesaikan tadi ini ya, satu ini ya. Bentar. Paling mudah. Tapi ini sebentar. Yang jelas ini apa ya? Ini engsel. Ini tuh engsel. Ya. Engsel, ini juga engsel. Ini coba nanti sambil dilihat ya, ini DBB-nya ada yang salah nggak ya? Ini sudah oke. Kemudian untuk yang ini kalau ini dianggap satu garis di sini, kalau ini dianggap satu garis di sini, ini gaya horizontalnya ini 0 sebetulnya. Ya, sama seperti ini nih. Sama seperti ini. Ini RAX-nya tuh 0 ini. Ya. Jadi ini RAX tuh 0. RAX tuh 0.
Oke lah, coba nanti saya carikan ini ya jawabannya. Saya lupa ini. Saya carikan, nanti saya kirim ya. Ini adalah untuk UAS ini bahan untuk UAS ya. Jadi statika mekanisme ini bahan untuk UAS. Coba nanti saya carikan ya. Yang ini sementara kalau apa namanya dilepas satu persatu ini sepertinya tidak bisa dicari ya. Ya. Kecuali kalau ini dianggap satu garis dengan ini. Kalau satu garis berarti diperoleh ini sebetulnya. Tapi kan ini nggak diketahui, jaraknya nggak diketahui. Oke, di sini mungkin ada asumsi ya, saya lupa. Coba nanti saya carikan jawabannya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Pak, boleh lihat contoh soal yang 3 nggak? Soalnya tadi saya keluar sendiri, Pak, maaf, Pak. Yang ini? Ya, yang sama solusinya, Pak. Nah, ini, Pak. Jadi gini ya, sebetulnya bisa dicoba ada beberapa cara ya. Nah, ini salah satunya ya. Salah satunya, gambarkan dulu ini DBB keseluruhan. Ini salah satunya ya, sebetulnya bisa juga langsung dilepas ya. Jadi ini DBB keseluruhan, oke, yang ini nih, jadi ini nih. Oke, ini keseluruhan sampai sini. Ya. Nah, ini DBB keseluruhan, maka diperoleh ini. Maka diperoleh ini FE ke atas. Ini diperoleh, kalau ini titik E ya, maka diperoleh ini FE. FE ini harganya sama dengan W. Gitu. Ya. Oke. Nah, berarti kita punya tahu harga di sini adalah 800. Oke. Nah, kemudian kita tinjau simpul di E atau partikel di E. Ya. Pin atau ini partikel. Jadi DBB-nya adalah ini partikel. Ya, partikel di E. Nah, itu DBB-nya yang ini. DBB-nya yang ini. Oh ya, Pak. Paham. Oke. Nah, dari sini maka ketemu ini BD. FED. FED tahu masuk ke sini. Jadi walaupun ini belum diketahui, di titik F belum diketahui ya. Karena ini sudah ada, maka sigma momen di sini 0 ya. Sigma momen di F0 maka ini diperoleh. Ya, jadi dari DBBD AF tinjau sigma momen di F0. Kalau di F0 maka diperoleh FAB. Nah, karena yang ditanya adalah FAB, maka bisa diselesaikan, ya. Jadi tidak harus ini dilepas dulu, ini tidak harus. Tapi kalau ini dilepas dulu juga bisa ya, makanya ini harus sambil dicoba. Ya. Jadi soal 3 ini sudah bisa diselesaikan. Malah yang tadi ya, gunting pemotong kawat yang belum ya, Pak. Yang kedua belum ya. Nanti saya carikan ya. Baik, itu bahan untuk UAS ya. Nanti saya carikan. Ya. Nah, seperti inilah yang namanya statur ini ada kalanya mentok begitu ya. Makanya harus banyak latihan. Harus banyak latihan. Oke, jadi saya punya utang ya yang nomor 2. Coba saya nanti carikan jawabannya. Saya lupa lagi ya. Itu bisa diselesaikan. Saya lupa lagi triknya. Oke, ada yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian dulu. Ya. Ya, Pak. Cukup sekian, Pak.
besok jangan lupa ujian nih. Pak. TS2 TS2. jam 7:30 ya. Baik, Pak. Ujian itu harus masuk kelas ya. Jadi yang tidak masuk kelas itu mungkin nanti nilainya mungkin jadi tidak sah begitu ya. Jadi harus masuk kelas dengan kameranya di-on-kan ya, harus diaktifkan. Pak, menanya Pak. Ya. Laptop saya nggak ada kameranya Pak. Nggak ada kameranya. Ya Iya, Anda Pak. pakai HP ya tuh. Pokoknya HP, Anda harus muncul lah ya, supaya ketahuan Anda tuh diskusinya dengan siapa gitu ya. Jadi kalau Anda buka buku masih silahkan ya, tapi Anda tidak kerjasama dengan yang lain. Sebetulnya gini ya, memang ini nilainya bagus-bagus, tapi apakah benar gitu Anda tuh paham? Itu ya yang terpenting ya. Nah jadi kalau Anda nggak paham, maka besok tidak akan bisa menyelesaikan, itu masalahnya ya. Kalau Anda nyontek, untung nyonteknya ke yang bisa, kalau ke yang tidak bisa gimana? Ya, jadi tetap Anda harus percaya diri sendiri. Karena UTS 1 itu mah pemanasan ya. Nah, sekarang baru agak lumayan yang sekarang ya. Oke, tapi harusnya tetap bisa. Oke, ada yang lain lagi? Sudah cukup ya? Cukup, oke. Pak, cukup. Selamat bekerja ya, latihan-latihan supaya besok itu bisa ujian. Oke. Kita cukup sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.